Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan membahas sebuah project dari Facebook ya. Jadi bisa dibilang sebuah project lanjutan tentang metanya si Facebook itu gitu. Jadi kalau teman-teman ngecek video gua yang sebelumnya yang tentang apa sih itu metaverse, hubungannya sama aset kripto apa, rekomendasi token metaverse-nya itu apa gitu ya. Jadi kalau kalian belum tahu metaverse, gue sarankan kalian nonton dulu tentang video yang ada di layar kalian ini gitu. Linknya nanti gue taruh di deskripsi video sebelumnya. Jadi intinya ya, si Facebook ini itu sedang menjalankan sebuah project dan dia itu menggunakan blockchain. Apa itu projectnya? Kita langsung cek aja ya. Jadi sini gue cuma pengen berbagi informasi aja sih ke teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada namanya Diem ya, diem.com ya. Welcome to Diem Project. Jadi apa itu Project Diem? Jadi kalau kalian lihat di CoinMarketCap, sebenarnya Facebook Diem ini itu sudah masuk di CoinMarketCap dan sebelumnya nama projectnya ini adalah Libra. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya sudah terjun ke dunia blockchain, sudah terjun ke dunia kripto, pasti nggak asing dengan namanya Libra. Nah, jadi apa itu Libra ya? Jadi Libra ini bisa dibilang Diem ini adalah perubahan dari Libra. Jadi Libra berubah jadi Diem dan Diem dan Libra ini itu adalah project dari Facebook ya. Jadi kalian bisa baca apa itu Diem Facebook. Jadi Diem ini secara resmi dikenal sebagai Libra adalah jaringan pembayaran global mendatang yang diharapkan diluncurkan pada tahun 2021. Jaringan Diem akan beroperasi menggunakan Diem Blockchain, sebuah blockchain baru yang dirancang agar sangat scalable, aman, dan fleksibel. Lalu menurut white papernya, misi proyek ini adalah untuk mengembangkan infrastruktur keuangan yang memberdayakan miliaran orang. Proyek ini pertama kali diumumkan pada Juni 2019 sebagai mata uang global tunggal yang didukung oleh cadangan aset. Namun setelah banyak pengawasan peraturan internasional, Diem direvisi untuk memasukkan sekeranjang stablecoin atau mata uang tunggal yang dipatok dengan fiat, yaitu selain koin multi mata uangnya, yaitu XDM ya atau XDM. Lalu pada bulan Desember 2020, proyek tersebut berganti nama dari Libra menjadi Diem, mewakili hari baru untuk proyek tersebut. Lalu siapa pendiri Facebook Diem? Jadi pendirinya Diem Network ini adalah proyek dari Diem Association, sebuah asosiasi nirlaba independen yang anggota pendirinya termasuk raksasa media sosial yaitu Facebook. Proses pembayaran Mastercard dan PayPal. Jadi perusahaan-perusahaan kripto dan blockchain, Coinbase dan Bicentral, dan perusahaan modal venture seperti Andreessen Horowitz, di antara perusahaan keuangan lainnya, teknologi dan entitas nirlaba. Jadi mereka ini bisa dibilang gabungan gitu loh. Ya, selain itu, beberapa anggota pendiri telah meninggalkan asosiasi di tengah pengawasan peraturan, termasuk PayPal dan Mastercard. Jadi awal itu PayPal sama Mastercard ini join di projectnya Diem ini, cuma saat ini tuh sudah keluar. Nah, kita nggak tahu apakah nanti bisa bergabung lagi atau enggak ke depannya ya. Lalu Facebook ini meskipun sekarang berganti tata kelola dengan anggota asosiasi lainnya, telah sangat terlibat dalam pengembangan proyek pada tahun 2019. Facebook mengumumkan bahwa mereka telah membentuk anak perusahaan baru, yaitu Calibra, yang sejak itu berubah nama menjadi Novi untuk mengembangkan infrastruktur front-end untuk mengakses DM, dimulai dengan dompet digital yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi milik Facebook. Lalu Novi ini dipimpin oleh David Marcus yang juga mengawasi semua pembayaran dan produk layanan keuangan Facebook. Dia juga memimpin pengembangan proyek di Facebook sebelum diluncurkan sebagai asosiasi independen. Jadi sebelum Facebook, Marcus menjabat sebagai wakil presiden seluler untuk PayPal, kemudian menjadi presiden perusahaan. Dia telah mendirikan sejumlah perusahaan termasuk perusahaan pembayaran seluler yaitu Zong. Lalu pada tahun 2020, asosiasi DM ini menunjuk Stuart Levy sebagai CEO pertamanya. Si Levy ini sebelumnya adalah Chief Legal Officer untuk perusahaan perbankan global HSBC. Jadi memang kalau kalian perhatikan CEO-nya atau tim-timnya ini memang orang-orang yang berpengalaman dalam dunia keuangan. Ya, jadi pada dasarnya dia ini merupakan sebuah proyek untuk sebagai alat transaksi. Ya, jadi ya kalian bisa bertransaksi secara global, secara cepat dan mudah ya. Selain itu dia juga punya blockchain-nya sendiri gitu. Apa yang membuat Diem Facebook ini unik ya? Jadi menurut white papernya, Diem ini berupaya menciptakan jaringan pembayaran global terbuka, terdistribusi untuk menghadirkan sistem pembayaran yang lebih inklusif dan inovatif yang dapat diakses dengan mudah dari perangkat seluler atau smartphone. Ini bermaksud untuk meluncurkan serangkaian stablecoin, ingat ya, stablecoin yang membentuk tulang punggung internet keuangan, eh, termasuk token yang dipatok ke Amerika dolar ya, AS dolar, euro,
pounds Inggris dan juga dolar Singapura. Proyek ini juga berencana untuk mengeluarkan token multi mata uang yaitu XDM yang merupakan gabungan dari koin mata uang tunggalnya. Untuk mencapai tujuan ini, Diem sedang membangun blockchain baru yang disebut dengan Diem Blockchain yang bergantung pada Move, bahasa kontrak pintar yang baru yang dirancang untuk mencegah aset digital di cloning. Ya, lalu Diem ini mengantisipasi bahwa blockchain-nya akan dapat melayani miliaran pengguna. Asosiasi Diem menerima dana dalam bentuk kontribusi dari anggotanya dengan setiap anggota pendiri diharuskan membayar biaya keanggotaan 10 juta dolar. Dengan demikian, sebagian besar rencana bisnis ini berpusat pada membawa anggota baru dan memastikan bahwa anggota yang ada memperbarui keterlibatan mereka. Asosiasi Diem ini berharap untuk mendorong proses aplikasi terbuka di mana calon anggota bersaing satu sama lain untuk sejumlah slot keanggotaan yang terbatas. Kayak gitu ya. Jadi nantinya Diem ini kan bisa baca berapa banyak sih koin Diem Facebook yang beredar. Diem ini tidak akan memiliki persediaan token tetap. Sebaliknya, stablecoin mata uang tunggalnya akan dicetak dan dibakar oleh Diem sesuai kebutuhan sebagai tanggapan atas permintaan pasar, dan setiap token akan didukung oleh cadangan aset liquid. Menurut asosiasi, setidaknya 80% dari cadangan akan terdiri dari surat berharga pemerintah jangka yang sangat pendek ya, surat-surat pemerintah itu. Lalu sedangkan 20% sisanya akan terdiri dari uang tunai. Jadi dari 100% asetnya dia, 80% itu adalah surat utang negara atau surat-surat berharga, dan 20% itu adalah uang tunai seperti USD ya, USD dollar, euro dan lain-lainnya, mata uang real gitu. Jadi nantinya stablecoin ini itu nggak punya namanya maximum supply atau patokan. Kenapa? Karena dia eh, mengikuti dana yang ada gitu. Misalnya kalau di Facebook ini dia punya dananya yaitu 100 miliar USD, ya patok ya stablecoin dia itu berarti 100 miliar USD T misalnya. Cuma kan kalau DM ini kan stablecoinnya mungkin dia jadinya sebutannya DUSD kali ya, DUS gitu, DUSD. DM USD atau USDD kayak gitu. Kita nggak tahu nanti seperti apa keluarnya. Intinya adalah DM ini adalah sebuah apa ya? Sebuah platform di mana kita bisa melakukan pertukaran atau mengirimkan uang secara digital, di mana uang digital yang kita kirimkan itu memiliki nilai 1:1 dengan mata uang fiat atau real gitu. Jadi memang benar-benar 1:1, berbeda dengan eh, kalau kita ambil contoh beberapa ya kayak XRP dan lain-lain, nah ini jauh berbeda gitu. Ya, jadi memang benar-benar si Facebook ini ingin membuat stable coin. Nah, ini menurut gue lebih masuk akal. Kalau gue pribadi jujur, kalau kalian untuk melakukan transaksi uang, sebaiknya sih lebih bagus namanya pakai stable coin karena harganya kan fix ya, 1:1. Kalau dia koinnya itu bisa berfluktuatif, berarti kan misalnya gue kirim dari posisi gue nih 100.000, terus teman-teman terimanya total 50.000. Oh, berarti kurang 50.000 dong. Kenapa? Gara-gara harganya fluktuatif naik turun. Nah, itu resiko kalau kita mengirimkan uang ya, itu menggunakan koin yang tidak stabil atau bukan stable coin. Jadi ya menurut gue ini project ini sebenarnya cukup bagus. Mereka mengeluarkan stablecoin dan mereka punya blockchain sendiri khusus untuk transaksi tersebut. Artinya apa? Artinya dengan ada blockchain sendiri, kemungkinan besar adalah fee transaksinya itu murah atau bahkan gratis, kemungkinan besar. Lalu kemungkinan kedua adalah blockchain-nya itu juga lebih cepat, jauh lebih cepat karena hanya untuk transaksi mata uang doang ya, seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan stablecoin dia itu untuk membeli berbagai produk yang ada gitu. Kita tahu sendiri Facebook udah besar ya, penggunanya udah banyak, pasti sangat banyak sekali tenan-tenan atau merchant-merchant yang ingin bekerja sama dengan Facebook dalam terrealisasikan penggunaan dari si stablecoin-nya itu ya. Kalau kalian misalnya punya perusahaan, punya usaha ya, akan ditawarin sama Facebook. Lu mau nggak kerja sama gue nih? Lu terima pembayaran itu menggunakan stablecoin kita. Oh pasti kalian dengan senang hati ingin menerima dong, karena kalian bekerja sama menjadi partner dari sebuah perusahaan yang besar yaitu Facebook. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, biasanya pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman adalah kapan Facebook Diam ini keluar. Jadi kita nggak tahu. Mereka bilangnya akan diluncurkan 2021. Cuma kita nggak tahu apakah bisa terrealisasikan 2021 atau 2022. Apakah dia akan lanjut atau telat. Nah, jadi kalian bisa pantau aja tentang Facebook Diam ini. Walaupun dia stablecoin, katanya sih nantinya dia ada satu lagi token ya, jatuhnya token yang memiliki nilai fluktuatif, bisa naik bisa turun kayak Bitcoin juga. Jadi ya mungkin kalau memang teman-teman tertarik ya, itu bisa beli yang
yang fluktuatifnya itu, tapi yang fluktuatif itu bukan untuk transaksi ya, bukan untuk transaksi, sedangkan yang transaksi itu hanya untuk yang stablecoin doang. Nah, menurut gue ini jauh lebih masuk akal kayak gitu. Oke, paling hanya ini doang informasi yang akan gue sampaikan ke teman-teman melalui video kali ini. Jadi menurut gue sangat menarik ya kalau sampai Facebook pun mengembangkan metaverse-nya dan mengembangkan dunia digital ya pembayaran ya. Jadi ya inilah teknologi, nggak ada yang bisa menahan teknologi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus siap dan kita harus mau belajar untuk maju ke dunia teknologi. Oke, sampai sini ya videonya. Kalau kalian suka video silahkan di like. Kalau kalian nggak suka silahkan di dislike. Kalau ada saran, kritik, komentar, ada masukan yang informasi yang gue kurang mungkin yang gue nggak tahu kan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kita berbagi sharing ya, berbagi informasi. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.